Coba bayangin, di era modern ini, ada sebuah sekte pemuja setan yang bukan hanya bermain simbol atau membaca mantra, tapi benar-benar melakukan ritual berdarah, bahkan sampai pengorbanan manusia. Sekte ini bernama The Order of Nine Angles atau biasa disingkat ONA. Kalian pernah dengar? Di video kali ini kita akan bahas asal-usul sekte ini, ajaran-ajaran gelapnya, ritual-ritual mengerikan yang mereka lakukan, hingga kisah nyata yang membuat nama ONA begitu ditakuti di seluruh dunia. Asal-usul ONA masih diselimuti misteri, tapi banyak nih peneliti yang meyakini sekte ini berakar dari Inggris, tepatnya berkembang di daerah pedesaan sekitar tahun 1970-an. Sekte ini dianggap salah satu kelompok okultisme yang paling menakutkan di dunia. Karena gak seperti sekte satanik lainnya yang lebih bersifat filosofis, ONA ini benar-benar mendorong pengikutnya untuk melanggar batas moral, hukum, bahkan kemanusiaan demi penyatuan dengan kekuatan iblis. Nama yang sering dikaitkan nih dengan pendirinya ONA adalah David Mamet, seorang tokoh kontroversial yang terlibat dalam berbagai ideologi ekstrim. Walaupun Mamet sendiri tidak pernah secara terbuka mengaku sebagai pendiri, tapi doktrin dan tulisan-tulisannya sangat mirip dengan ajaran ONA. Dari Inggris, ajaran ini kemudian menyebar secara perlahan, bukan lewat gereja atau markas besar, tapi melalui jaringan kecil yang disebut Nexions. Dengan sistem ini, ONA bisa bertahan tanpa struktur formal, seperti bayangan yang sulit dilacak. Namun, jejaknya ada di banyak negara Eropa, bahkan sampai Amerika. Jadi nih, yang membedakan ONA dengan sekte satanik lainnya itu adalah tujuan akhirnya. Jika sebagian sekte satanik menggunakan satanisme sebagai simbol perlawanan terhadap agama atau budaya mainstream, ONA justru mendorong pengikutnya untuk benar-benar menyatu dengan kekuatan kegelapan. Ngeri banget kan? Mereka percaya bahwa untuk mencapai kekuatan tertinggi, manusia harus melewati ujian berupa tindakan yang dianggap tidak manusiawi seperti kekerasan, pengkhianatan, dan pengorbanan. ONA menolak konsep moralitas umum dan mengajarkan bahwa hanya dengan melampaui batas moral, seseorang bisa benar-benar berkembang menjadi makhluk di atas manusia biasa. Doktrin ini membuat ONA bukan hanya sekedar sekte, tapi sebuah ideologi yang menakutkan karena mendorong orang untuk melakukan tindakan kriminal yang nyata. Salah satu inti ajaran ONA adalah inside roles. Dalam praktik ini, anggota baru harus menyamar atau masuk ke dalam komunitas lain selama bertahun-tahun untuk benar-benar memahami sisi gelap manusia. Ada yang diminta untuk bergabung dengan organisasi kriminal, ada yang menyusup ke kelompok politik ekstrim, bahkan ada yang diminta untuk masuk ke militer. Tujuannya bukan untuk melatih kedisiplinan, tapi agar mereka terbiasa dengan kekerasan, kekacauan, dan hidup tanpa aturan moral. Dengan cara ini, ONA melatih anggotanya menjadi individu yang dingin, kejam, dan siap menjalankan ritual gelap mereka. Inside roles inilah yang membuat ONA semakin berbahaya, karena anggotanya bisa tersebar di berbagai lapisan masyarakat tanpa terdeteksi. Ritual yang paling menyeramkan dari ONA adalah ritual yang mereka sebut sebagai culling. Ini bukan sekedar simbolis, tapi benar-benar merujuk pada pengorbanan manusia.
Dalam doktrin Ona, anggota dianggap belum mencapai level spiritual tertinggi jika belum melakukan pengorbanan. Korban biasanya dipilih secara rahasia, bisa orang yang dianggap nggak berguna, musuh pribadi, atau bahkan orang yang tidak bersalah. Proses culling dilakukan dengan cara yang sadis. Jadi salah satu caranya guys, korban ini dibunuh dalam ritual tertentu dan darahnya dianggap sebagai persembahan kepada kekuatan iblis. Bayangin aja, ada sebuah sekte di era modern yang masih melakukan praktik mengerikan ini dan melakukannya dengan keyakinan bahwa iblis akan memberikan kekuatan sebagai imbalan. Udah sesat banget sih ini sekte. Selain culling, Ona juga punya ritual pemanggilan iblis yang menggunakan simbol-simbol kuno dan mantra berbahasa asing. Mereka percaya bahwa ada entitas kegelapan yang disebut sebagai dark gods atau dewa-dewa kegelapan yang berada di luar dunia manusia. Melalui ritual darah dan pengorbanan, mereka mencoba membuka portal untuk bisa berhubungan dengan makhluk tersebut. Dalam beberapa catatan, ritual Ona dilakukan di tempat yang terpencil, seringkali di hutan, goa, atau bangunan-bangunan tua. Anggota akan mengenakan jubah hitam, menggambar simbol-simbol di tanah dengan darah, lalu melafalkan mantra okultis. Bagi mereka, setiap ritual ini adalah jalan untuk semakin dekat dengan kekuatan iblis. Gak heran jika Ona itu dianggap lebih mirip organisasi teroris ketimbang sekte biasa. Beberapa laporan intelijen nih di Inggris dan Jerman, mereka mengungkapkan bahwa anggota Ona pernah terhubung dengan kasus-kasus kriminal nyata, termasuk kekerasan ekstrim dan pembunuhan. Bahkan ada bukti bahwa sebagian anggota Ona itu pernah menyusup ke unit militer untuk mempelajari strategi pertempuran dan keterampilan membunuh. Bayangin aja guys, ini dia udah sampai masuk ke militer. Kacau banget sih. Coba kalian bayangin deh, di sebuah sekte ini yang bukan hanya memuja iblis di ruangan tertutup, tapi juga berlatih senjata dan strategi militer demi tujuan ritual mereka. Hal ini membuat pemerintah setempat memandang Ona sebagai ancaman serius, bukan hanya sekedar kelompok aneh yang eksentrik. Salah satu kasus nyata nih yang sering dikaitkan dengan Ona adalah dugaan keterlibatan mereka dalam pembunuhan sadis di Inggris pada tahun 1980-an dan 1990-an. Walaupun sulit dibuktikan secara hukum, banyak pola kejahatan yang mirip dengan doktrin culling. Misalnya, korban dibunuh dengan cara yang ritualistik atau ditemukan simbol-simbol aneh di sekitarnya. Beberapa anggota Ona yang tertangkap juga diketahui punya catatan kriminal, mulai dari kekerasan fisik hingga terorisme. Semua ini semakin memperkuat reputasi Ona sebagai sekte yang paling benar-benar berbahaya dan menakutkan. Yang membuat Ona semakin menyeramkan adalah kerahasiaannya. Karena pertama, mereka nggak ada markas pusat. Kedua, nggak ada pemimpin tunggal juga yang bisa ditangkap. Dan ketiga, nggak ada struktur organisasi resmi. Ya sulit ya kalau gitu menangkap sekte ini. Ona beroperasi dalam bentuk organisasi-organisasi kecil atau bahkan individu yang bisa belajar dari buku dan dokumen mereka. Makanya, itulah kenapa Ona itu hampir mustahil untuk diberantas sepenuhnya. Karena dengan begitu, siapa aja ya bisa baca doktrin mereka lalu mendirikan kelompok baru di negara manapun. Model jaringan yang terdesentralisasi ini membuat Ona itu bisa bertahan selama puluhan tahun dan terus berkembang diam-diam di balik bayang-bayang. Secara ideologi, Ona juga sangat ekstrim karena mereka menggabungkan okultisme kuno, satanisme, dan bahkan unsur-unsur fasisme. Inilah yang membuat Ona itu berbeda dengan sekte satanik populer lainnya, seperti Church of Satan atau Satanic Temple. Jika dua kelompok itu lebih banyak berbicara tentang simbolisme dan kebebasan berpikir, Ona justru menekankan pada praktik nyata, pengorbanan, dan kekerasan.
Bagi banyak orang, inilah alasan kenapa Ona ini disebut sebagai sekte demon yang paling menyeramkan di dunia modern. Meskipun Ona emang gak sebesar nih sekte-sekte terkenal lainnya, seperti contohnya di Jepang kan ada Aum Shinrikyo, tapi pengaruhnya itu tetap besar karena sifatnya yang misterius itu. Bahkan para peneliti aja kesulitan buat mastiin berapa banyak sih anggota aktifnya Ona hingga saat ini. Ada yang bilang ratusan, tapi ada juga yang meyakini kayaknya hanya puluhan aja. Tapi yang pasti nih, doktrinnya Ona ini udah menyebar luas melalui internet, buku-buku ritual, dan forum-forum rahasia. Jadi artinya meskipun kecil, Ona itu bisa banget menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan, bahkan tanpa harus bertemu secara langsung dengan anggota-anggota lainnya. Kengerian Ona gak hanya berhenti pada ritual fisik, karena mereka juga percaya pada konsep ionic magic, yang artinya adalah sihir jangka panjang untuk mengubah peradaban manusia. Menurut Ona nih, katanya dunia saat ini tuh harus dihancurkan agar era baru kegelapan itu bisa dimulai. Anggota yang setia diyakini punya peran sebagai pion dalam proses ini, termasuk melakukan teror dan kekerasan demi mempercepat datangnya era tersebut. Inilah yang membuat Ona gak hanya berbahaya bagi korban ritual, tapi juga pada stabilitas sosial dan politik. Di Inggris sendiri, Ona udah sering masuk radar aparat keamanan guys. Beberapa anggota yang terkait dengan Ona ini diketahui tuh emang punya hubungan dengan kelompok teroris dan ekstremis. Laporan media menyebutkan bahwa sejumlah orang yang pernah terlibat dengan Ona ini kemudian bergabung dengan organisasi teroris internasional. Ngeri nggak tuh levelnya? Hal ini tentu menimbulkan ketakutan baru. Bagaimana jika sebuah sekte pemuja iblis berkolaborasi dengan jaringan teror dunia nyata? Tapi yang paling serem nih, Ona itu masih hidup sampai hari ini. Komunitas rahasia mereka itu juga masih aktif di beberapa negara. Beberapa dokumen baru juga terus bermunculan di internet, berisi instruksi ritual, simbol-simbol pemanggilan iblis, dan panduan untuk melakukan inside roles. Bagi masyarakat umum, ya jelas saja ini sangat menakutkan ya. Karena siapa aja bisa nemuin doktrin itu lalu coba praktekin sendiri. Bayangin aja nih, kalau ada orang dengan kondisi mental yang lagi rapuh atau penuh dengan kebencian, terus dia nemulah doktrin Ona ini, dia baca, ya kemungkinan besar itu bisa memicu untuk dia melakukan kekerasan di dunia nyata. Banyak peneliti percaya bahwa Ona ini akan terus ada selama masih ada orang-orang yang haus akan kekuasaan, kegelapan, dan kebebasan mutlak dalam aturan moral. Selama doktrin mereka masih tersebar, maka potensi lahirnya kelompok-kelompok baru tidak akan pernah padam. Kisah tentang Ona ini adalah kisah tentang sisi tergelap manusia. Sebuah contoh ekstrim bagaimana obsesi pada kekuatan bisa berubah menjadi teror nyata. Dan justru karena sifatnya yang rahasia itu, Ona mungkin jadi jauh lebih berbahaya dari yang kita ketahui. Dari sini jelas terlihat bagaimana jaringan kecil Ona bisa menyebarkan kengerian di berbagai tempat. Dan yang bikin ngeri, mereka itu nggak pernah benar-benar hilang. Sekarang coba bayangin nih ya, malam gelap di sebuah hutan terpencil di sebuah pedesaan di Inggris. Anggota Ona berkumpul, mengenakan jubah hitam, membawa lilin merah yang menyala redup. Lalu mereka membentuk lingkaran di tanah dengan simbol aneh yang digambar menggunakan darah hewan. Di tengah lingkaran itu, seorang anggota pun membaca mantra dengan suara serak yang semakin lama semakin keras. Inilah suasana ritual Ona. Bagi orang luar, itu mirip seperti adegan di film horor. Tapi bagi mereka, itu adalah jalan untuk menuju kegelapan, sebuah cara untuk memanggil entitas iblis yang mereka sebut Dark Gods. Yang bikin makin merinding nih, beberapa saksi mantan anggota Ona pernah bercerita kalau mereka benar-benar merasa ada sesuatu yang hadir saat ritual. Mereka mendeskripsikan hawa dingin yang tiba-tiba muncul,
suara aneh yang gak berasal dari manusia, dan perasaan seperti diawasi oleh sesuatu yang gak terlihat. Bagi anggota Ona, pengalaman itu adalah bukti bahwa mereka itu sudah semakin dekat dengan kekuatan kegelapan. Itulah kisah nyata tentang The Order of Nine Angels, sekte pemuja iblis yang paling menyeramkan dari Inggris. Sekte ini adalah bukti bahwa kegelapan tidak selalu berupa legenda, tapi bisa nyata, hidup, dan mengancam. Di balik wajah normal orang-orang yang kita temui sehari-hari, siapa yang tahu ada yang diam-diam baca doktrin mereka dan sedang merencanakan sesuatu. Seremnya lagi, Ona itu gak pernah menghilang. Dia hanya berpindah tempat, bersembunyi, dan terus mencari pengikut-pengikut baru. Pertanyaannya, apakah Ona itu benar-benar sekedar sekte kecil aja? Atau justru jaringannya itu jauh lebih luas dari yang kita bayangin? Sekian dulu ya untuk video kita hari ini. Thank you guys for watching and see you on the next video.